Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Hikmat untuk Mengatasi Isu Keuangan. Diambil dari Amsal pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-5 akan saya bacakan untuk kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, berikan kami hikmat untuk mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penulis Amsal memberi peringatan tentang dosa menyangkut 3 isu keuangan, yaitu kecerobohan, kemalasan, dan penipuan. Secara umum, masalah dosa dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi pelaku dan sisi korban. Dari sisi manapun, penulis Amsal memperlihatkan bahwa karakter yang menonjol dari orang yang berhikmat adalah kesetiaan, baik di dunia bisnis maupun dalam pernikahan. Penulis melalui figur ayah memperingatkan tentang dosa perzinahan. Isu pertama, dalam budaya Israel masa itu, posisi sebagai penanggung atau penjamin hutang rentan dimanfaatkan oleh tertanggung. Penjamin yang terlalu mempercayai tertanggung bisa membuat ia menjadi lengah. Pepatah-pepatah kuno Israel menjelaskan bahwa para penanggung sering mengalami kerugian yang tidak setimpal dengan niat baik menolong kerabat atau sahabat yang terlilit hutang. Dalam konteks bacaan Alkitab hari ini, anak muda menjadi penjamin orang asing. Isu kedua, sang ayah memperingatkan si pemuda tentang dosa kemalasan di ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yang berdampak buruk terhadap etos kerja. Secara terus terang, sang ayah menegur si pemuda dengan menyebutnya sebagai pemalas. Dalam konteks ini, si pemuda tidak dalam keadaan cacat atau tidak berdaya. Dengan gaya sarkasme, dalam bentuk dialog dan humor, sang pemalas dibandingkan dengan semut sebagai ciptaan Tuhan yang jauh lebih kecil dari manusia. Agar bisa menerima teguran, si pemuda harus merendahkan hati untuk bercermin dari semut yang sangat kecil serta menilai diri sendiri secara jujur. Isu ketiga, dusta dan kelicikan dibenci Tuhan. Ayat 12 sampai ayat 19. Isu ini mencakup sikap sombong, ucapan dusta, tangan yang menumpahkan darah, otak yang merencanakan kejahatan, kaki yang berlari menuju kejahatan, lidah yang memberi kesaksian dusta, dan pribadi yang suka berselisih. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat kita harus menghadapi berbagai pencobaan di dunia ini. Akan tetapi, kasih dan kesetiaan Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kasih yang sejati inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup setia serta takut dan hormat kepada Tuhan. Apakah Anda telah memiliki kasih yang membuat Anda rindu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama? Sebagai pengikut Kristus yang berhikmat, apakah Anda memiliki kerinduan agar kasih dan kesetiaan Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling Anda? Percayalah bahwa ketika Anda menjadi pribadi yang berhikmat,
Kesetiaan Tuhan akan membuat Anda menghindar, bahkan menang atas dosa-dosa yang menjijikan bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala masalah yang tercatat dan ditegur oleh firman Tuhan melalui kitab Amsal tadi, sedikit banyak itu juga jadi bagian dalam kehidupan kami. Di tengah segala kelemahan kami pun bisa menjadi malas juga seperti sang pemuda yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, di tengah segala keberdosaan kami, kebodohan kami, kelemahan kami, Tuhan menolong kami untuk melawan dosa-dosa yang menghampiri kami. Dengan bantuan Allah Roh Kudus, kami percaya kami mendapatkan kekuatan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan teguran yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.